Halo, assalamualaikum. Maaf telat ya, tapi walau begitu saya akan menerangkan tentang transistor ya kali ini ya. Nah, jadi transistor adalah, oh ya lupa. Ini nama saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi 2025 ya. Jadi transistor ialah, ya maaf kurang S-nya, suatu komponen elektronika yang terbuat dari material semikonduktor yang mempunyai 3 terminal. Fungsinya antara lain sebagai penguat, ya penguat sinyal ya. Jadi ada lagi sebagai switch ya, mengganti switch, terus pengatur tegangan ya, dan banyak lagi. Terus sejarah ya, sejarahnya yaitu dulu itu ada namanya vakum tube atau tabung hampa. Nah, terus tabung hampa itu dimensinya besar, berat, mudah pecah, menghasilkan panas besar, membutuhkan daya yang besar. Jadi seperti yang kita tahu, komputer aja dulu ENIAC kan memakai vakum tube ya, untuk yang bisa melakukan perhitungan perkalian, pertambahan, pengurangan. Seperti itu aja dibutuhkan gedung yang besar ya untuk menyimpan vakum tube itu ya. Jadi sia-sia lah ya. Terus transistor ditemukan oleh William Shockley dan kawan-kawan dari Bell Telephone Laboratories tahun 47 ya. Jadi mereka penemunya ya. Nah, ini perbandingan ya. Tahun 41 seperti ini, terus 48 gini ya. Dulu itu vakum tube. Nah, kemudian lah ini 55 ya, BJT. Nah ini ukurannya uang ya. Terus tahun 57 kayak gini, 67 mulai AC ini ya, IC ya. Terus 97 jadi segini ya. Jadi begini ya. Tahun 65 itu bisa dipadatkan 30 transistor ya. Tahun 71 itu 15.000 transistor. Tahun 2042 juta transistor. Terus 2 kali pertambahan setiap 2 tahun. Jadi kenapa jadinya komputer tambah cepat, HP juga tambah gepeng, tambah cepat ya, karena ada penelitian terus ya. Jadi ada namanya teknologi IC ya, jadi pemadatan komputer ya. Jadi ini lihat perkembangannya mulai dari tahun 71 sampai 2000. Jadi makin prosesnya makin cepat, transistornya makin banyak ya. Nah, ini bipolar junction transistor atau BJT ya. Terbuat dari semikonduktor yang mempunyai 3 daerah doping. 2 daerah tipe N dan 1 daerah tipe P atau NPN. Nah, seperti ini kita lihat N negatif, P positif, dan N negatif lagi ya. Kita bisa lihat ini ya. Nah, 2 daerah tipe P dan 1 daerah tipe N atau PNP ya. Terus transistor bipolar ini bekerja dengan 2 atau jenis muatan, yaitu elektron dan hole ya. Nah, ini NPN ya. 2 daerah N masing-masing dinamakan emitter dan kolektor ya. Daerah P dinamakan base ya. Nah, di sini daerah P dinamakan base ya. Terus emitter di doping berat, heavily dope ya, emitter. Base sangat tipis dan di doping ringan atau light dope. Dibuat terminal untuk setiap daerah ya. Jadi ada terminalnya seperti ini, kolektor, base, emitter ya. Base ada di tengah ya. Terus ini NBN terdiri dari 2 junction ya, sambungan junction itu. Satu antara emitter dan base. Lihat, ini emitter, ini base ya, ini sambungan. Terus satu antara base dan kolektor. Nah, ini base dan kolektor ya, ini sambungan juga. Transistor serupa dengan 2 dioda, yaitu emitter diode dan kolektor diode ya. Jadi transistor itu serupa dengan 2 dioda ya. Nah, kemudian ini NPN, elektron bebas pada daerah N ya.
akan berdifusi melewati junction. Nah, ini junction dan berkombinasi dengan hole pada daerah P ya, ini berkombinasi. Terbentuk dua lapisan pengosongan atau depletion layer pada junction. Ya, jadi ada dua lapisan pengosongan. Terus barrier potensial 0,7 volt silikon dan 0,3 germanium ya, ini bahan-bahan semikonduktor ya. Terus ini transistor tipe NPN, ini PNP ya. Ini base ya, base-nya positif kalau NPN ya, kolektornya negatif, ininya negatif. Ini dia ininya ya. Jadi dia keluar dari emitter ya, arusnya itu ya. Jadi lambangnya seperti ini arusnya daya. Nah, kalau ini ya, base, kolektor, emitter, masuknya dari emitter ya. Ini kolektor, terus ini negatif, terus positif ya. Terus ini CBE ya. Nah, di sini ini seperti ini ya kira-kira ya. Nah, jadi kita bisa lihat arusnya. Kalau PNP itu arus masuk dari emitter, kalau yang NPN itu arus keluar dari emitter ya. Terus bias transistor. Emitter diode dipanjar maju atau forward bias. Kolektor diode dipanjar mundur atau reverse bias ya. Ketika panjar maju mula-mula diberikan pada emitter diode, elektron pada emitter belum memasuki daerah base ya. Jadi ini forward bias ya. Nah, kalau kolektor itu reverse bias, mundur ya. Terus aliran elektron. Jika VBB, nah ini VBB lebih besar dari barrier potensial, elektron bebas akan memasuki base ya, ini di sini ya. Karena base tipis dan didoping ringan, elektron pada base mempunyai banyak waktu untuk berdifusi ke kolektor ya. Nah, kolektor ya di sini ya. Hanya sedikit elektron yang ada base akan menyulut terminal positif PBB ya, kurang dari 5% untuk kebanyakan kolektor ya. Terus arus transistor. Nah, ini aliran konvensional ya. IC kolektor, arus kolektor. Kalau arus basis itu ke luar, terus kalau ini arus emitter itu ke itu ya. Nah, kalau aliran elektron itu keluar ya, ini ya. Nah, ini aliran elektron dari IE, arus emitter itu ke sini ya, kebalikannya ya. IE itu arus emitter, IB arus base, IC arus kolektor. Nah, ini arus transistor. Dari hukum Kirchhoff untuk arus atau IE ya. IE ini sama dengan IC plus IB ya. Jadi ini tambah ini sama dengan ini gitu ya. Hampir semua elektron emitter mengalir ke kolektor sehingga IC sama dengan IE. Jadi saluran emitter itu mengalir ke kolektor ya. Sehingga IC sama dengan IE gitu ya. Current gain atau penguatan arus transistor beta ya, jadi penguatan ini ya adalah arus kolektor ya dibagi dengan arus base ya. Beta 100 sampai 300 untuk transistor daya rendah. Terus beta 20 sampai 100 untuk transistor daya tinggi. Nah, ini ya, beta sama dengan IC dibagi IB. IC sama dengan beta kali IB, dan IB sama dengan IC dibagi beta ya. Terus analogi water tank ya. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya. Aliran air melalui kolektor dan emitter dikontrol oleh aliran melalui basis ya. Gitu ya. Nah, kemudian rangkaian common emitter ya.
Di sini apa? Di sini basis, di sini kolektor, di sini emitor ya. Nah, rangkaian common emitor ya. Common emitor ini ground dari setiap sumber tegangan dihubungkan dengan emitor ya. Jadi emitor ini terhubung ke ground ya. VBB sumber tegangan ini 5-15 volt untuk rangkaian daya rendah. Arus base IB ya dikontrol oleh nilai V1 atau RB ya ini dan atau RB. VCC sumber tegangan, PCC reverse bias ya di sini kolektor diode ya ini kolektor diode. PCE tegangan antara kolektor dan emitor ya. Tegangan antara kolektor dan emitor ya, ini kolektor, ini emitor ya. Terus 1-15 watt untuk rangkaian daya rendah. Nah, ini gambarnya masih seperti tadi ya. Ini PBB, PCC, terus ini RB ya, ini basis kan ya. Terus ini kolektor, ini emitor ya. VCE itu ya, VCE sama dengan VC ya, ini VC dikurangi VE ya di sini. VCB ya antara kolektor dengan basis ya sama dengan VC, VC dikurangi VB ya. VBE antara basis dengan emitor ya. Ini basis, ini emitor ya. VBE itu kan ya adalah VB ini ya dikurangi VE emitor ya gini. Terus di sini ada kurva base mirip dengan kurva dioda ya. Jadi itu ya karakteristik gitu. Ini IB arus basis, ini tegangan antara basis dengan emitor. Terus di sini 0,7 ya untuk germanium ya. Nah, IB arus B basis sama dengan PBB ya dikurangi VBE dibagi RB ya, ini RB. Terus IB arus basis, jadi VBB antara dikurangi basis emitor ya. Jadi VBE 0,7 volt untuk transistor silikon, VBE 0,3 volt untuk transistor germanium ya, ini semikonduktor. Contohnya VBB 2 volt. Nah, ini VBB RB 100 kilo ohm. Nah, ini terus beta 200 ya. Jadi kita mencari IB ya. IB sama dengan 2 dikurangi 0,7 ya. 0,7 VBE ini ya. Nah, kita mencari ini kan rumusnya ya. Dibagi 100 kilo ohm ya, RB ya di sini sama dengan 13 mikroampere. IC ya sama dengan beta dikali IB ya. Beta tadi 200 dikali IB 13 mikroampere sama dengan 200 kali 13 mikroampere sama dengan 2,6 miliampere. Terus kurva kolektor ditentukan, IB sama dengan 10 mikroampere. VCC ditentukan, IC dan VCE diukur dan diplot ya. Nah, ini di sini antara ini ya 1 miliampere dan 40 volt ya, antara satu dan ya di sini VCE sama dengan 0 ya. Ini VCE ini di sini 0. Kolektor diode tidak reverse bias, IC sama dengan 0. Nah, ini IC 0 di sini. PC antara 0 dan 1 volt, 0 dan 1 volt. IC naik di sini, IC naik ya.
dan kemudian konstan. IC konstan untuk 1 mA untuk setiap nilai VC antara 1 volt sampai dan 40 volt ya. Ini 1 volt. Ini nilainya 1 mA. Jika VCE ya, VCE lebih besar dari 40 volt, IC naik ya dengan cepat dan transistor pada daerah breakdown ya. Breakdown itu tidak bisa dipakai lagi ya. Dari hukum Kirchhoff untuk tegangan, PCE sama dengan PCC dikurang IC kali RC ya. Nah, kemudian di sini ada kurva kolektor, ditentukan IB sama dengan 20 mikroampere. Arus kolektor IC sama dengan 2 miliampere. Penguatan arus beta sama dengan IC dibagi IB ya, sama dengan 2 miliampere dibagi 20 mikroampere sama dengan 100 ya. Nah, kalian bisa lihat dari buku yang bahasa Inggris itu tentang satuan-satuan ada. Terus daerah saturasi, daerah aktif, daerah breakdown ya. Di sini ada, nanti kita jelaskan. Daerah operasi, daerah aktif, daerah operasi normal transistor. Emitter diode forward bias, kolektor diode reverse bias. Daerah breakdown, transistor tidak boleh bekerja pada daerah ini karena dapat merusak transistor tersebut. Daerah saturasi, daerah di mana PCE antara 0 sampai 1 volt. Kolektor diode tidak reverse bias. 4. Daerah cut off, IB sama dengan 0 tetapi ada arus kolektor IC yang sangat kecil. Arus tersebut dinamakan arus kolektor cut off disebabkan reverse minority current dan surface leakage current. Terus ada garis beban. Garis beban atau load line, garis yang digambar di atas kurva kolektor untuk menunjukkan setiap titik operasi yang mungkin dari transistor ya. Jadi dari ini ke ini ya. Jadi kayak motong gini ya. Terus titik saturasi dan cut off. Titik saturasi yaitu titik di mana garis beban memotong daerah saturasi dan kurva kolektor. Titik saturasi itu arus kolektor maksimum pada rangkaian. IC saturation sama dengan PCC dibagi RC. Titik cut off, titik di mana garis beban memotong daerah cut off pada kurva kolektor. Titik cut off, tegangan kolektor emitter maksimum pada rangkaian. PCE cut sama dengan PCC ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.